Robiat hitni mutkola sidkin, wa akhridni mukrot jazidkin, wa ja'ali miladunka sultanan nasiron. Semoga kekuasaan ini adalah menjadikan kekuasaan yang menolong diri kita, keluarga-keluarga kita, bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, yang saya hormati segenap anggota DPRD Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Kepala Bakorwil Bojonegoro sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, Saudara Wakil Bupati, segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan, Saudara Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Camat, serta pimpinan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan, segenap pimpinan partai politik, komisioner KPU dan komisioner Bawaslu, para keluarga anggota Dewan, juga anggota Dewan Masa Bakti 2019-2024, rekan-rekan wartawan yang hadir pada kegiatan ini, hadirin sekalian yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita semua dapat menghadiri momentum yang sangat penting dan akan dicatat oleh sejarah sebagai titik tolak dimulainya perjalanan pengabdian kepada bangsa dan negara, yakni pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Lamongan hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat dan sejahtera. Rapat paripurna pada pagi ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada momen penting ini, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota KPU, Bawaslu, partai politik, TNI Polri, jajaran Forpimda yang telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan Februari yang lalu berjalan secara demokratis, aman dan damai dalam angka partisipasi masyarakat yang mencapai 80% lebih. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya atas nama pemerintah dan masyarakat Lamongan mengucapkan selamat dan sukses kepada 50 orang anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 yang baru saja diambil sumpahnya. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, adalah merupakan orang-orang pilihan yang telah mendapatkan mandat atau legitimasi dari masyarakat dengan harapan bisa menjadi wakil rakyat yang aspiratif, penuh tanggung jawab, berintegritas, dan memiliki sikap yang profesional sehingga dapat menghantarkan Lamongan mencapai kejayaannya. Tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Lamongan masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa sajanya dalam mengawal atau mengartikulasikan aspirasi masyarakat, menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga pembangunan di Lamongan dapat berjalan on the track sesuai harapan bersama
serta Lamongan semakin berdaya saing. Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, dalam momentum yang penting dan penuh kebahagiaan ini, izinkan saya menyampaikan poin penting sambutan Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni yang pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan yang setiap hari dapat melakukan pengawasan atas kinerja Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah, kedua, fungsi penyusunan anggaran, dan ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Namun demikian, perda yang menjadi inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama untuk mendorong terciptanya kemakmuran dan masyarakat. Kemudian fungsi anggaran, seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat checks and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam permasalahan, dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional. Lanjut nih. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian berharap seluruh anggota Dewan haruslah
memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan atau knowledge yang luas, kemampuan atau skill yang handal, berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku atau attitude yang baik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lamongan akan senantiasa memfasilitasi anggota DPRD dalam mendapatkan haknya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam jejak langkah pembangunan menuju transformasi Lamongan yang maju, harmonis dan berkelanjutan, DPRD senantiasa menjadi mitra strategis eksekutif dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan dengan sinergitas yang harmonis, alhamdulillah sepanjang 3 tahun pemerintahan saya dan Pak Yai Rauf, Lamongan telah menorehkan sebanyak 140 prestasi lebih dan apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, maupun lembaga-lembaga profesional lainnya. Oleh karena itu, kebersamaan dan harmoni yang sudah kita bangun pada periode sebelumnya bisa kita rawat dan dilanjutkan hingga akhir masa jabatan anggota Dewan yang terhormat. Namun demikian, sebagai mitra dan sahabat sejati, tentunya sumbangan ide, gagasan maupun pemikiran dari Bapak Ibu Dewan juga sangat kami harapkan agar masyarakat Lamongan benar-benar bisa merasakan dampaknya. Terakhir, dengan telah dimulainya tahapan pilkada pada November nanti, mari kita jadikan perbedaan dan kemajemukan di dalam pesta demokrasi sebagai sebuah kekuatan. Kebersamaan yang telah kita rajut selama ini harus terus kita rawat dan tinggalkan ego sektoral. Kita boleh tenggelam dalam euforia pesta demokrasi, tapi ketika pestanya selesai, tugas kita bersama adalah menjaga amanah dan menuntaskan yang tertunda. Mewujudkan kejayaan Lamongan bukan dengan perpecahan, melainkan dengan persatuan dan kesatuan yang harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan amanah ini dan kekuasaan yang mulia ini. Semoga kekuasaan ini adalah menjadikan kekuasaan yang menolong diri kita, keluarga-keluarga kita, bangsa dan negara kita. Robiat hitni mutkola sidkin, wa akhridni mukrot jazidkin, wa ja'ali miladunka sultanan nasiron. Terima kasih. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.